Oke, baik semuanya selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Senang banget nih ya, kita setiap hari Kamis selalu mengadakan acara seminar kesehatan rutin dari Dokter Winda. Nah, seminar kesehatan ini tujuannya supaya Bapak Ibu semakin memahami mengenai manfaat dari produk Cocoa Flavanol untuk kesehatan tentunya ya. Oke, baik. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan mendengarkan penjelasan dari Dokter Winda. Judul kita malam hari ini adalah detoksifikasi. Yang mungkin dianggap hal yang sepele ya terdengarnya, tapi ternyata detox itu penting banget untuk tubuh kita supaya racun-racun tubuh itu bisa keluar. Racun-racun tubuh itu banyak banget sumbernya ya, banyak banget asalnya ya lebih tepatnya. Nanti dokter Indah akan menjelaskan. Bapak Ibu bisa langsung menulis pertanyaan di kolom chat dan saya akan tutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Jadi Bapak Ibu bisa langsung segera menuliskan pertanyaannya di kolom chat dari sekarang ya. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo. Halo, Halo dok, selamat malam. Jelas ya malam. dok ya suaranya ya. Untuk malam hari ini topik kita adalah mengenai detoksifikasi. Ini penting banget nih buat teman-teman yang sekiranya sering terpapar polusi mungkin ya atau sering berada di lingkungan-lingkungan yang banyak asap rokok, kemudian banyak debu. Ini penting banget nih. Nah, nanti dokter Dina akan menjelaskan. Sudah muncul ya dok ya. Ya, Kalau begitu, saya persilakan dokter Winda untuk menjelaskan. Silakan dok. thank you di selamat malam. Selamat pagi semua teman-teman FHI di seluruh Indonesia dan mana tahu juga ada yang di luar juga di luar Indonesia ya. Hari ini kita ketemu lagi dan topik kita hari ini kita mau ngebahas tentang detox. Seperti tadi kata Diana, memang kalau kita ngomongin detox itu kesannya kayak ya biasa aja gitu ya, biasa aja, gak yang eh kayak, oh nggak seru nih topiknya. Oh jangan salah. Detox ini sering banget memang kita anggap sepele. Padahal detox ini adalah kunci banget loh untuk menjaga kesehatan kita. Kita tuh bisa aja masukin segala sesuatu yang baik ke dalam tubuh. Tapi yang baik dalam tubuh yang kita masukkan itu belum tentu benar-benar sempurna kebaikannya. Dimana biasanya ada aja nih yang kurang bagusnya, yang keikutan juga untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau kita nggak punya sistem detoksifikasi yang bagus dalam tubuh kita, wah, yang tadinya bagus ini bisa jadi nggak bagus juga loh. Nah, makanya kita bahas yuk. Slide. Nah, namanya aja detoksifikasi. Eh, Asal katanya itu dari toksin, ya, toksin atau racun. Nah, yang disebut racun atau toksin itu apa sih? Itu adalah suatu substansi yang punya efek yang berbahaya bagi sistem kehidupan. Nah, ini bisa masuk dalam kategori ini bisa logam berat, bisa toksin dari makhluk hidup, bisa juga dari bahan-bahan kimia industri lainnya. Nah, jadi bisa macam-macam sebenarnya toksin ini ya. Nah, detoksifikasi sendiri itu adalah proses untuk mengeluarkan atau menetralkan kualitas racun dari suatu racun. Jadi, walaupun racunnya mungkin masih ada dalam tubuh, tapi dia udah nggak beracun lagi, gitu ya. Slide. Nah, tadi kan toksin itu ternyata atau racun itu kan sebenarnya ada banyak gitu kan. Nah, ini dibagi dua lagi kategori toksin. Jadi ada kategori exogenous, X, luar. Jadi toksin yang didapatkan dari lingkungan luar. Ini bisa dari zat kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, bisa dari polusi, bisa juga dari obat-obatan. Lalu ada juga namanya endogenous toxin. Endo, dalam. Berarti toksin yang diproduksi justru malah dari hasil tubuh kita sendiri. Seperti apa? Bisa contohnya racun usus ya. Racun usus itu bisa dihasilkan oleh bakteri yang ada di usus kita.
terus mungkin ada parasit, ada jamur, ya. Terus juga bisa dari hormon, ya, hormon, asam pedu, dan juga sisa-sisa metabolisme. Itu semua kan sebenarnya diproduksi dari dalam tubuh ya. Tapi kalau dia tidak seimbang, nggak balance, nah ini bisa menjadi suatu toksin juga. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal detox ya, organ tubuh kita yang paling penting berperan dalam proses detoksifikasi ini adalah utamanya adalah liver ya. Makanya nih di liver ini nih karena dia banyak ngurusin racun ya, makanya rasanya tuh agak pahit. Makanya kalau umpamanya kita makan apa namanya ati ayam gitu ya, kok rasanya lebih pahit ya, ati sapi kok rasanya agak lebih pahit. Karena memang dia itu berperan juga dalam proses detoksifikasi. Jadi memang eh, banyak mengandung juga logam-logam ya, logam-logam di dalam liver tersebut yang mungkin bisa jadi belum sempat dikeluarkan. Nah, ini sehingga makanya kalau kita rasain, kita cicipin nanti itu rasanya lebih pahit kan? Nah, tapi dia itu hanya untuk ngeprosesnya aja, ya. Detox atau racun itu tetap harus dikeluarin. Nah, yang ngeluarin siapa? Karena hati atau liver itu nggak ada akses untuk langsung keluar, jadi dia perlu saluran pembuangan hasil dari detoksifikasinya. Nah, ini bisa melalui ginjal. Kalau lewat ginjal dibuangnya nanti dia dalam bentuk urin. Bisa juga dari sistem pencernaan, nanti dikeluarkan dalam bentuk feses. Lalu dari kulit juga bisa ya, nanti bisa keluar dalam bentuk keringat dan juga bisa melalui paru-paru ya, bisa dari pernafasan ya. Nah, biasanya toksin-toksin ini sih ada beberapa toksin itu yang bisa begitu dia masuk ke dalam tubuh itu bisa langsung keluar otomatis, keluar lagi gitu ya melalui saluran-saluran tersebut. Tapi ada beberapa toksin itu harus diproses dulu. Diproses dulu menjadi senyawa yang larut air nanti baru bisa dia dibawa keluar karena ternyata pada saat si toksin ini masuk ke dalam tubuh, dia itu merupakan bentuk molekul yang lebih kompleks. Nah, makanya nih proses detoksifikasi di sini penting banget teman-teman untuk mengurai molekul dari si toksin tersebut supaya bisa dibawa keluar lagi dari dalam tubuh kita. Makanya kalau kita punya detoksifikasi yang jelek, ini akan membuat kadar toksin dalam tubuh kita tuh jadi semakin terakumulasi. Akhirnya jumlahnya jadi semakin banyak. Nah, ini mungkin di awal-awal kita nggak akan selalu langsung ngerasain rasanya kita tuh seperti keracunan ya, karena kadar toksin yang meningkat. Kenapa? Karena toksin yang menumpuk dalam tubuh kita ini cenderung disimpan di jaringan lemak di seluruh tubuh. Makanya kenapa nggak ada di dalam darah. Di dalam darah mungkin kita cek kadar toksin kita nggak tinggi, gitu ya. Kenapa? Karena sudah disimpan di jaringan lemak. Nah, inilah nanti yang semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk. Apalagi kalau seandainya kita punya jaringan lemak yang banyak dalam tubuh, berarti kantong-kantongnya jadi banyak. Dan ini bisa menyimpan banyak toksin. Nah, inilah yang nanti yang bisa membahayakan kesehatan kita tanpa kita sadari. Slide. Nah, ciri-ciri dari detoksifikasi yang jelek apa aja nih? Nah, ciri-cirinya itu bisa mengalami kesulitan dalam mencerna lemak. Jadi itu kalau kita eh, kadar lemak di dalam tubuh kita tuh malah lebih sulit gitu ya untuk kita pecahkan. Terus juga kalau kita makan berlemak juga kita cenderung disimpan lemaknya jadinya nggak dimetabolisme menjadi energi. Terus juga kita bisa ngalamin bau mulut yang suka jerawatan nih, biasanya nih, yang suka jerawatan itu juga tuh jangan-jangan karena detoksifikasinya jelek di dalam tubuh. Ya, terus juga yang kalau lagi dapet nih, yang cewek-cewek ngalamin kram, itu juga ciri-ciri gue detoksifikasi yang jelek juga. Terus juga kita gampang lemes karena hipoglikemi, terus gampang alergi terhadap lingkungan. Begitu pindah, kita lagi jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan ke lingkungan yang berbeda dengan tempat kita yang biasa tinggal, terus kita gampang gatal-gatal gitu ya, langsung ada ruam-ruam kulitnya, itu kan namanya alergi lingkungan juga ya. Nah, itu juga ciri-ciri sebenarnya detoksifikasi kita jelek. Terus juga
korengan, kalau saya biasanya bilangnya korengan nih, ruam kulit banyak korengannya itu hati-hati juga detoksifikasi yang jelek, sama sulit menurunkan berat badan. Kok kayaknya rasanya kita turunin berat badan kok susah banget ya? Jangan-jangan karena memang detoksifikasi tubuh kita jelek. Slide. Nah, di proses yang di dalam tubuh kita ini sendiri sebenarnya proses detoksifikasinya itu ada dua macam ya. Ada detoksifikasi xenobiotik namanya, sama satu lagi detoksifikasi antioksidan. Slide. Detoksifikasi xenobiotik ini itu sebenarnya adalah sistem detoksifikasi yang utama, yang tadi kerjanya utamanya adalah di liver. Ya, dia kerjanya adalah untuk menghancurkan zat-zat kimia dan juga logam-logam berat berbahaya dari makanan, air maupun udara. Nah, dia kerjanya itu lebih kepada membuat si racun-racun tersebut itu kualitas racunnya menjadi netral gitu ya. Menjadi netral supaya dia jadi kita tuh kalau umpamanya kemasukan logam berbahaya, kemasukan zat-zat kimia, itu tuh nggak langsung tubuh kita bereaksi gitu. Karena ada proses detoksifikasi xenobiotik ini yang menetralkan sifat bahayanya. Nah, proses ini itu dia menggunakan atau melibatkan enzim. Slide. Nanti ada dua tahap reaksinya ya. Mulai dari tahap pertama, itu tadi yang tahap dengan menggunakan enzim tadi, ya itu akan terjadi namanya ada reaksi oksidasi, reduksi, dan asetilasi. Nah, tujuan dari reaksi-reaksi ini, itu dia tadi, untuk menetralkan efek racunnya, ya, menetralkan efek racunnya dan mengurai molekulnya tadi yang lebih kompleks tadi supaya jadi lebih kecil dan bisa larut dalam air. Nanti di tahapan kedua itu ada tahap konjugasi namanya. Tahap konjugasi itu adalah setelah tadi dia diurai jadi lebih kecil-kecil, lalu si molekul-molekul toksin ini dia dilarutkan dalam air supaya bisa dikeluarkan melalui saluran-saluran lewat urin, bisa lewat feses, bisa lewat keringat, ataupun lewat pernafasan. Slide. Nah, ada beberapa sumber toksin yang bisa dihandle sama si detoksifikasi xenobiotik ini. Kalau yang dari faktor luar, itu seperti merokok, obat-obatan, ya, bakar-bakaran, herbisida, pestisida, itu masih bisa dihandle oleh si detoksifikasi xenobiotik. Kalau yang faktor dari dalam tubuh hormonal, ya, seperti androgen, estrogen, ada steroid, asam empedu, ya, itu masih bisa dihandle oleh xenobiotik. Tapi itu dia teman-teman, tidak semua bahan-bahan toksin tadi, sumber-sumber toksin tadi, itu bisa dihandle sama detoksifikasi xenobiotik. Nah, yang nggak bisa dihandle sama xenobiotik, itu harus dihandle dengan yang satu lagi, yaitu detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, biasanya detoksifikasi antioksidan ini adalah untuk menghancurkan toksin-toksin yang sifatnya justru malah lebih keras gitu ya, lebih keras di mana dia sifatnya itu reaktif terhadap oksigen atau biasa kita sebut sebagai radikal bebas ya. Nah, radikal bebas ini juga sama ya, ada yang dari luar, ada juga yang dari dalam. Kalau radikal bebas dari luar, bisa dari merokok juga bisa ada radikal bebasnya ya. Terus jadi polusi juga ada radikal bebasnya. Dari matahari, dari ozon. Banyak ya radikal bebas dari faktor luar. Nah, tapi dari dalam juga ternyata ada juga bisa produksi radikal bebas ya. Seperti metabolisme ya, metabolisme tubuh, atau karena kita olahraga yang berlebihan, atau kita lagi sakit, atau karena kita lagi makan kebanyakan, itu ternyata bisa mengakibatkan tubuh menghasilkan radikal bebas yang tinggi dari dalam tubuh sendiri. Slide. Nah, jadi ada beberapa nih elemen-elemen yang bisa menetralkan si radikal bebas tersebut. Bisa dengan reaksi enzimatis antioksidan spesifik, bisa dengan antioksidan dari makanan ataupun internal, dan juga bisa fitokimia yang memiliki sifat antioksidan seperti senyawa flavonoid dan juga terpenoid. Slide.
Nah, sumber-sumber radikal bebas yang bisa dikendalikan oleh sistem detoksifikasi antioksidan itu kalau dari luar seperti tadi ya sudah sempat saya sebutkan ada merokok, dari radiasi matahari ya radiasi UV, terus juga ozon, dari bakar-bakaran ya dari obat-obatan juga bisa. Nah, dari dalam tubuh itu adalah metabolisme energi akibat dari makan berlebihan, sedang sakit, lagi sakit nih kita. Terus juga olahraga yang high intensitas juga ya, yang olahraga yang berlebihan juga itu juga bisa mengakibatkan produksi radikal bebas juga dari dalam tubuh sendiri dan itu masih bisa dihandle oleh detoksifikasi antioksidan. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, ada varian yang original, DTM Liquid, NutriFlow, dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita pasti akan ngomongin soal kepalanya ya, yaitu atasnya yaitu flavonoid, lalu atasnya lagi yaitu polifenol, di mana polifenol itu kan terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan untuk kesehatan tubuh, ya, untuk tubuh. Dan ini bisa mencakup banyak aspek ya di dalam organ-organ tubuh kita. Nah, cuman yang unik adalah flavanol itu sendiri itu memang bekerja utamanya adalah pada kardiovaskular. Apalagi kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular karena dalam jangka waktu yang relatif pendek dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Nah, selain itu juga yang bikin ini agak sulit sebenarnya kita dapatkan adalah karena memang kokoa itu sendiri proses pengolahannya itu justru malah cenderung menghancurkan kadar flavanolnya nih. Padahal sebenarnya kadar flavanolnya kan tinggi. Makanya nih dibutuhkan metode tertentu dalam pengolahan biji kakao supaya bisa dapat mempertahankan kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Nah, kenapa sih kok kandungan flavanol pada kokoa itu eh, sangat bagus sekali untuk kardiovaskular? Nah, di sini yang menjadi keunikan dari flavanol pada kokoa adalah karena kandungan katekin dan epikatekinnya itu justru memiliki molekul yang panjang. Ya, di mana molekul yang panjang ini akan menandakan bahwa dia juga punya percabangan yang lebih banyak. Tangan-tangannya itu lebih banyak. Di mana biasanya kalau pada sumber flavonoid lainnya, katekin dan epikatekinnya itu justru cenderung memiliki molekul yang pendek, makanya tangannya sedikit. Nah, tangan-tangan molekul katekin dan epikatekin inilah nanti yang akan berperan untuk mengikat radikal bebas maupun logam berat supaya bisa dinetralisir. Nah, karena berhubung flavonoid pada kokoa itu memiliki molekul yang panjang, tangan yang lebih banyak sehingga dia bisa mengikat lebih banyak radikal bebas maupun logam berat. Terima kasih. Next, sorry. Nah, di sini untungnya akhirnya ketemu nih ya sama produsen kita itu Berkelbaut. Mereka sudah ketemu caranya gimana mengolah biji kakao yang tinggi akan flavanol tersebut supaya kadar flavanolnya bisa tetap tinggi juga di produk akhir bubuk kokoanya. Nah, metode mereka gunakan ini sudah dipatenkan karena sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar awal dari flavanol kakao ya. Dan sudah diberi merek Acticoa dan Acticoa ini adalah bubuk kokoa yang menjadi bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya kalau soal studi klinis, jurnal-jurnal penelitian sebenarnya sudah ada banyak sekali ya. Ini ada salah satunya studi klinis akan manfaat Cocoa Flavanol untuk penurunan berat badan. Jadi ternyata dia itu bisa menurunkan berat badan, tapi tidak hanya sekedar menurunkan berat badan aja, tapi dengan cara meningkatkan pembakaran lemak. Di mana kita tahu banget tadi ya di awal bahwa toksin yang menumpuk dalam tubuh kita itu cenderung disimpan di dalam lemak. Nah, dengan kita bisa membantu mengurangi jumlah lemak di dalam tubuh kita, kita akan juga bisa mengurangi kantong-kantong dari penyimpanan toksin agar toksin tidak menumpuk di dalam tubuh. Slide.
Selain ada flavanoid, ada juga Centella asiatica. Centella asiatica ini juga merupakan antioksidan yang kuat, jadi otomatis dia juga bisa berperan dalam proses detoksifikasi. Nah, bahkan ada penelitiannya nih, di mana tikus yang mengalami keracunan pada liver dan ginjalnya, itu ternyata bahkan bisa fungsinya mendekati normal setelah diberi ekstrak Centella asiatica sebanyak 100 mg selama 30 hari. Karena sebelumnya dia itu mengalami keracunan pada liver dan ginjalnya akibat diberikan antibiotik isoniazid. Nah, isoniazid ini adalah salah satu obat dalam pengobatan tuberkulosis, ya, TB, TBC. Nah, kita tahu banget ya, mungkin ada kita kenal teman yang ada riwayat TB, itu kan ada minum obat yang paketan ya, sampai 6 bulan, nggak boleh putus. Nah, itu salah satu obatnya, itu adalah isoniazid. Dan itu keras banget ya untuk liver dan ginjal. Nah, ini ternyata dengan pemberian ekstrak Centella asiatica, itu bisa apa memperbaiki keracunan pada liver dan ginjal sehingga bisa fungsinya mendekati normal. Slide. Nah, lalu ada black garlic. Black garlic ini juga kalau fungsi antioksidannya juga sama, udah terkenal banget, sangat bagus ya, apalagi untuk kardiovaskular. Jadi otomatis black garlic ini juga bisa mensupport untuk detoksifikasi juga, di mana dia bisa mendukung kerja liver, karena liver ini kan tadi kan adalah organ utama dalam proses detoksifikasi ya. Jadi dia bisa membantu untuk meningkatkan aktivitas enzim yang digunakan untuk proses detoksifikasi supaya detoksifikasi kita itu bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau proses detoksifikasinya lancar, nanti udah tinggal diangkut keluar aja, dibuang. Nanti bisa melalui melalui ginjal, bisa melalui saluran pencernaan, kulit maupun lewat paru-paru. Slide. Lalu juga ada bahan-bahan lain yang mendukung juga secara keseluruhan seperti vitamin B7 untuk mengefektifkan ya pembakaran protein, karbohidrat maupun lemak. Vitamin C juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga silsein di mana dia juga untuk tambahan ekstra antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas maupun toksin. Slide. Nah, lalu juga kalau untuk Favano sendiri sebenarnya kita sudah punya manfaat klaim ya, klaim kesehatan yang sudah dijadikan pegangan versi EFSA maupun FDA. Nah, EFSA dan FDA juga sudah mengumumkan bahwa Ketoprofen itu memang bagus untuk menjaga elastisitas pembuluh darah, bahkan untuk bisa membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Dan untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan ini, EFSA dan FDA mengatakan bahwa untuk konsumsinya itu setidaknya adalah 200 mg flavanol setiap hari. Slide. Nah, jadi kalau kita mau merangkum manfaat pokok flavanol memang utamanya adalah untuk kardiovaskular ya. Karena memang flavanol itu sendiri bekerjanya utamanya adalah untuk kardiovaskular, mulai dari tekanan darah, menjaga tekanan darah, kadar gula darah maupun kolesterol. Tapi karena basically dia juga memang adalah antioksidan, jadi dia bisa juga untuk membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk liquid ini karena memang dia kombinasi ya dari flavanol, Centella asiatica dan juga black garlic sehingga dia manfaatnya untuk kardiovaskular juga 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan versi yang original. Dengan manfaat-manfaat tambahan lainnya seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan juga nyeri sendi. Slide. Nah, kalau untuk yang aktif itu memang lebih rekomen konsumsi Nutriflow karena Nutriflow ini memang lebih mendukung secara keseluruhan ya kebutuhan-kebutuhan untuk kita yang aktif. Nah, Nutriflow ini lebih membantu dalam penyerapan nutrisi yang lebih baik di dalam tubuh dan juga tidak hanya penyerapannya yang lebih baik, tapi juga metabolismenya juga lebih efektif supaya apa yang masuk dalam tubuh kita itu tidak dipendam aja ya, tapi diolah menjadi energi supaya kita bisa tetap aktif. Selain itu juga karena memang kita aktif itu biasanya cenderung lebih banyak resiko paparan ya, baik dengan radikal bebas maupun dengan eh,
infeksi ya, infeksi virus, infeksi bakteri, kan mungkin kita kan di sekitar kita ada yang lagi sakit ya. Nah, kita resiko tertular. Nah, Nutriflow ini lebih support juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga bahkan melindungi sampai tingkat sel dalam menghindari dari stres oksidatif. Slide. Nah, untuk konsumsinya kita berpegang pada yang dianjurkan oleh FDA maupun EFSA ya. Di sini kan tadi dianjurkan ada minimum 200 mg flavanol setiap hari. Nah, untuk versi yang original, teman-teman untuk bisa mendapatkan 200 mg itu bisa mulai konsumsi mulai dari 3 gram setiap hari. Atau bisa juga lebih efektif sih biasanya saya anjurkan 5 gram setiap hari ya, karena mengingat paparan kita lumayan tinggi. Atau boleh juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Nah, kalau untuk yang DTM liquid ini sih lebih rekomen kepada teman-teman yang memang sudah punya masalah sirkulasi darah ya, seperti mungkin memang ada hipertensi, ada hiperkolesterol, ada diabetes, ada riwayat stroke, atau bahkan memang ada masalah dengan jantung, itu lebih rekomen memang konsumsinya yang DTM liquid ini. DTM liquid dikonsumsinya mulai 1 sampai 2 saset maksimal per hari. Slide. Nah, untuk Nutriflow Drink itu bisa teman-teman kombinasikan juga dengan varian lainnya. Itu konsumsinya bisa mulai 1 sampai 2 kali sehari dengan menyeduh sekitar 15 gram atau 1 sendok makan dicampur dengan air. Bisa diminum kapan aja, pagi, sebagai pengganti sarapan juga boleh, atau sebagai pengganti makan malam juga bisa juga. Slide. Dan kalau yang mau ekstra vitalitas untuk pria, itu bisa konsumsi yang flavanomen. Flavanomen ini cukup dikonsumsinya 2 hari sekali aja. Jadi nggak tiap hari ya. Atau gampangnya setiap tanggal genap minum flavanomen untuk pria. Tapi untuk flavanomen tetap harus dikombinasikan dengan varian lainnya karena konsumsi flavanomen itu nggak tiap hari. Jadi untuk hari-hari yang kosong itu tetap harus di-cover dengan varian flavanol lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi teman-teman ya penjelasan dari Dokter Winda mengenai detoksifikasi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi chat atau tanya jawab, boleh ya teman-teman bisa mendengarkan atau sekira saya informasikan mengenai acara kita dalam waktu dekat. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Teman-teman bisa langsung mengikuti sosial media kami untuk teman-teman gunakan sebagai alat bantu promosi produk FAI dan juga untuk teman-teman supaya tahu informasi terbaru dan terupdate dari FAI. Nah, contohnya seperti teman-teman bisa juga chat di FI Medical Consultant di hari Senin sampai dengan Jumat, jam 10 sampai jam 5 sore. Ini hanya berlaku untuk chat WhatsApp saja di nomor 0878 1706 6067. Oke, selanjutnya kita ada acara Fit Forever Income Training dengan judulnya Edifikasi yang akan dibawakan oleh master kita yaitu Bapak Aris Hendra Wardana. Tempatnya besok tanggal 25 Oktober 2024 jam 2 siang di kantor FAI Gedung Kosa lantai 3 Tomang, Jakarta Barat. Teman-teman bisa langsung segera yang sudah bergabung menjadi member yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke acara Forever Income Training. Oke, baik. Oke, baik. Teman-teman tadi itu informasi ya mengenai acara kita. Nah, sekarang kita ke sesi tanya jawab ya, Dok ya. Ini ada dari Bu Yani. Aduh, jaringan Makassar nggak terlalu bagus. Semoga lancar ya Bu sinyalnya ya Bu Yani ya. Karena Bu Yani masih standby nih, masih mengikuti Zoom kita. Berarti informasinya masih jelas ya. Kalau sekiranya putus-putus, Bu Yani bisa langsung membuka YouTube kita nanti karena nanti rekamannya akan ada di official YouTube FAI.
Selanjutnya dok, pertanyaan dari Ibu Sinta Prasetya. Selamat malam Dokter Winda, saya punya teman usianya 70 tahun. 2 minggu lalu terdiagnosa kanker mamamed dextra stadium 3B. Rencana besok MRS dan Sabtu akan dibiopsi. Terus saya saranin minum DTM-nya 2 kali 1 saset dan 3 kali 1 sendok teh koko flavanol. Pertanyaannya nih dok, apakah sudah benar saran saya kepada teman tersebut? Tadi pagi saya tanya, semalam sudah tidur, nggak bangun langsung bangun pagi seperti biasa. Sebelumnya kadang bangun beberapa kali. Terima kasih informasinya dok. Nah satu lagi ya dok ya pertanyaannya. Suami teman kena leukemia beberapa kali harus transfusi trombosit. Yang terakhir 3 hari lalu trombositnya tinggal 2000. Pertanyaannya, apa yang perlu saya sarankan kepada suami teman tersebut, DTM atau DTM dan ORI atau gimana dok? Terima kasih infonya. Oke. Ada 2 Oke, saya pertanyaan ya jawab dok. yang, Mm-mm. Saya jawab yang pertama dulu ya. Kalau lihat dari yang kasus Sea Mama, itu sebenarnya kalau lihat dari respon reaksi temannya Bu Sinta sih sebenarnya sih udah mulai oke ya sebenarnya. Ibaratnya dosis yang diberikan itu udah oke sebenarnya. Yang Ibu Sinta sarankan sudah tepat, tinggal kebutuhan dari temennya Bu Sinta aja. Apakah segitu cukup atau masih kurang? Kalau lihat dari reaksi tubuhnya sih dalam beberapa kali ini berarti masih baru ya, baru beberapa kali konsumsi berarti ya. Nah, ini sepertinya sih reaksinya cukup positif ya, cukup nyaman gitu kan, jadi lebih enak, tidurnya lebih enak. Tapi apakah segitu saja cukup? Belum tentu, karena ini kasusnya CA. Biasanya memang dosisnya akan bisa lebih banyak. Nah, biasanya kalau seperti ini nanti akan bertahap, itu dinaikkan lagi dosisnya ya. Sekarang kan contohnya DTM-nya 2 kali 1 saset, terus untuk flavanol originalnya sepertinya ya, itu kan 3 kali 1 sendok teh. Nah, biasanya kalau seperti ini, itu evaluasi dalam 3 hari konsumsi seperti ini. Kalau ternyata dia enak, nyaman, coba dinaikin lagi. Yang dinaikin originalnya. Ya, kalau DTM kan udah mentok, nggak boleh ditambah lagi. Jadi ditambahin originalnya. Dari 3 kali 1 jadi 4 kali 1. Ditambahin gitu ya. Jadi 4 kali konsumsi untuk originalnya bertahap. Nanti evaluasi lagi 3 hari lagi. Nah 3 hari lagi dia masih tetap enak nggak badannya gitu. Atau malah makin enak. Enaknya juga apakah semakin enak lagi? Ada lagi yang bertambah lagi yang enak yang dia rasakan? Atau hampir sama aja sama yang kemarin? Belum ada yang bertambah lagi gitu. Nah kalau belum ada yang bertambah lagi, dipertahankan aja yang 4 kali 1 itu dulu ya 4 kali 1 original plus sama DTM 2 kali 1 nggak usah ditambah dulu, dievaluasi di situ aja sampai 2 minggu ya, kasih kesempatan nanti untuk dia bekerja lebih optimal seperti itu. Tapi memang di sini karena pertama usia juga ada 70 tahun nih ya, 70 tahun, terus juga kansernya juga udah stadium 3B. Di sini kita perannya itu adalah flavanol lebih kepada untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi bukan untuk menyembuhkan kansernya. Kalau untuk menyembuhkan kansernya udah terlalu berat. Ya, itu dan itu memang bukan tugasnya flavanol. Tugas flavanol itu lebih kepada untuk paliatifnya. Jadi supaya walaupun dia ada kanker, tapi bukan berarti dia jadi pasien kanker yang menderita. Ibaratnya lebih ke situ. Ya, jadi supaya dia bisa tetap tidur enak ya. Karena kalau pasien kanker jangan kan itu tadi ya, tidur aja nggak enak. Belum lagi apa kansernya juga sakit kan. Terus juga belum lagi dengan stresnya karena sedihnya, takutnya karena penyakitnya. Nah, di sini itu yang nanti akan menjadi peran flavanol ya supaya dia jadi lebih positif. Terus juga dia tidak terlalu sakit dan juga tidurnya masih bisa lebih nyenyak, lebih nyaman dan juga utamanya memang adalah untuk mensupport pengobatan utama dari si
kankernya sendiri, apakah nanti kemoterapi atau operasi atau apapun itu yang dianjurkan oleh dokternya nanti, gitu ya. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua, nah ini sebenarnya kalau saya pribadi sih, leukemia itu selalu menjadi penyakit yang berat sih, ya, berat, berat leukemia. Jadi sama juga sebenarnya agak mirip juga dengan saya mama tadi, ya. Eh, di sini target utamanya adalah bukan untuk eh, menyembuhkan ya, bukan untuk menyembuhkan, karena itu memang sudah terlalu berat, apalagi leukemia. Ya, saya mama yang stadium 3B aja sudah berat, apalagi leukemia lebih berat lagi. Nah, di sini memang lebih harapannya adalah supaya eh, suami temannya Bu Sinta, jadi ya itu tadi ya, kualitas hidupnya aja yang kita targetkan lebih baik. Kalau untuk pengobatan leukemianya sendiri, biarlah fokus kepada pengobatan dokter. Ya, kita untuk mendampingi aja supaya dia kuat dalam menerima pengobatan-pengobatan yang dianjurkan oleh dokter nanti ya. Kalau apa yang disarankan, saran saya sih samain aja sama yang saya amama tadi ya, sama ada kok dosis yang Bu Sinta berikan gitu udah bagus ya. DTM-nya targetnya 2 saset per hari. Untuk orinya targetnya minimum 3 kali 1 ya. Tapi itu dia tadi. Nanti harus dilihat-lihat juga ya kondisi suami temannya Bu Sinta. Apakah dia lagi fit atau lagi ngedrop banget kah gitu kan? Karena kadang-kadang kan ini kan kita memberikan dosis yang tinggi. Belum tentu badannya juga lagi kuat-kuatnya gitu untuk menerima kerjaan dari si flavanol ini gitu. Kerja dari flavanol, takutnya nanti dia malah terlalu sakit gitu ya. Jadi mungkin boleh pelan-pelan dulu untuk nanti pemberian dosisnya. Tapi targetnya itu setidaknya nanti DTM-nya 2 saset, originalnya 3 kali 1 sendok teh. Nanti kalau itu udah mulai dia cocok ya, udah bisa accept badannya enak, nyaman dengan dosis itu, baru nanti bertahap ditingkatkan dosisnya. Karena memang di sini kita harus butuh agresif juga ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan ada dari Ibu Nina Kirana nih, Dok. Selamat malam, Bu Dokter. Saya punya teman punya masalah bawaannya ngantuk. Mengantuk mulai daripada sampai malam dan ini susah lama dia kena, sudah periksa gulanya, nggak ada penyakit gula, hanya kolesterolnya yang tinggi. Saya udah kasih original dan sudah dikonsumsi selama 3 minggu, tapi nggak ada perubahan. Kira-kira sakit apa ya teman itu? Apa mau ditambah produknya? Masalahnya bawaannya ngantuk, dok. Nah, jadi kalau ngantuk sebenarnya itu adalah biasanya yang sering menyebabkan ngantuk adalah karena otak kita kurang oksigen. Nah, kenapa otak itu bisa kurang oksigen? Faktornya banyak ya. Bisa karena aliran darahnya sendiri juga kurang ke sana, ke otak. Kenapa bisa kurang? Mungkin ada sumbatan ya, sumbatan di pembuluh darah yang menuju ke otak ya, sehingga otomatis karena nyumbatnya di bawah, darahnya jadi kurang naik, darahnya juga yang bawa oksigen kan otomatis jadi berkurang juga. Itu bisa bikin ngantuk. Atau darahnya sendiri itu terlalu banyak isinya. Isinya bisa apa? Mungkin kebanyakan isi gula, contohnya, atau kebanyakan isi kolesterol. Bisa juga, ya. Sehingga dia jadi nggak cukup untuk mengangkut oksigen karena udah penuh sama yang lain-lain gitu. Nah, karena kalau dari kasus ini kebetulan mungkin kayaknya bukan karena kepenuhan gula ya, tapi seperti malah kepenuhan lemak alias kolesterol. Nah, ini jadi bisa jadi ya. Jadi darahnya itu karena terlalu penuh dengan kolesterol, jadi dia malah jadi kurang untuk mengangkut oksigen dan ini yang mengakibatkan yang ke otak itu jadinya kurang oksigen. Itu yang bikin dia mengantuk. Dan ini malah bisa semakin berat ya kondisinya karena itu dia yang diangkut ke otak itu bukannya oksigen malah lemak dan ini malah bisa berpotensi lemaknya malah lengket di dinding-dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Nah, ini harus hati-hati. Nanti malah bikin penyumbatan juga di pembuluh darah di otak
ya, ini bisa resiko stroke nanti jadinya. Jadi sebenarnya sih kalau lihat dari kasus seperti ini kan dia sudah dikasih original. Nah, cuman kayaknya kurang mempan. Nah, pertanyaannya originalnya dikasih berapa banyak? Kalau sudah ada kasus masalah kardiovaskular seperti ini, biasanya saya anjurkan kalau mau kasih yang original itu seenggaknya 3 kali sehari. 3 kali 1 sendok teh. Atau kalau mau yang lebih kuat, itu bisa kasih langsung yang DTM liquid aja. Nah, DTM liquid itu bisa mulai dari 1 saset setiap hari. Kalau perlu, nanti bisa ditingkatkan jadi 2 saset. Disesuaikan aja sama kebutuhan tubuh. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan dari sebentar. Eh, ada dari Bapak Ibu Audi ya. Selamat malam, Dokter Winda. Ada teman haidnya nggak lancar. Setelah konsultasi dengan beberapa dokter, katanya ada penebalan dinding rahim, maka dikuret. Karena belum menikah, awalnya normal-normal saja, kemudian kembali terjadi perdarahan ketika haid. Saat ini lagi di opnam, UGD tindakan apa? Di opnam, di UGD, tindakan apa yang dikonsumsi yang harus dikasih flavanol? Terima kasih. Oke, nah kalau sekarang kebetulan sedang terjadi perdarahan, sih saran saya biar dulu dokter mengatasi perdarahannya ya. Mungkin lebih baik jangan dulu dikasih flavanolnya untuk saat ini, karena kebetulan masih di UGD lagi perdarahan, biar fokus dulu dokter untuk menghentikan perdarahannya dulu. Nanti setelah pendarahannya berhenti, baru kita untuk maintenance-nya kita kasih Flavanol boleh. Flavanol yang mana sebenarnya yang mana aja boleh sih. Cuman mungkin saya anjurkan yang original aja dulu. Ya, mulai dari original dulu. Itu bisa diberikan mulai dari 2 kali 1 sendok teh setiap hari. Nah, nanti mungkin boleh ditingkatkan, disesuaikan aja dengan kebutuhan tubuh ya, dievaluasi setiap 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu konsumsi, dievaluasi kira-kira bagaimana progresnya. Kalau kira-kira masih kurang, boleh ditambahkan dosisnya, gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Kemudian ada Bapak Niko di Makassar. Selamat malam, Dok. Pemberian produk FAI untuk pasien prostat dan hepatitis B, gimana dosis terbaiknya ya? Dan apakah FAI itu bisa overdosis? oke. Kalau untuk overdosis sih enggak, kecuali yang liquid. Ya, makanya selalu saya memberikan penekanan terutama untuk konsumsi liquid. Liquid itu ada batas konsumsinya. Kalau untuk DTM liquid itu maksimal 2 saset per hari, jangan lebih. Kalau kira-kira masih butuh lagi, itu jangan nambahinnya dengan liquid, tapi tambahkan dengan original ataupun NutriFlow. Itu boleh. Kalau untuk original apalagi ya, original itu nggak ada, bahkan overdosisnya juga nggak ada ya. Bahkan BPOM aja membolehkan untuk konsumsi 1 pouch itu 100 gram dalam 1 hari itu pun masih aman gitu kan. Tapi kan kita kan bahkan nggak minum 1 pouch 1 hari kan, enggak kan. Kita kan palingan minum kan 15 gram, itu aja udah banyak 15 gram ya kan. Nah, jadi itu aman banget kok ya, tidak overdosis kalau untuk Cocoa Flavanol original ya. Tapi kalau yang liquid itu maksimal 2 saset, jangan lebih ya. Nah, kalau untuk kasus prostat itu kalau untuk prostatnya sendiri sih sebenarnya 1 sendok teh 1 kali 1 sendok teh cukup sebenarnya. Tapi karena berhubung dia ada hepatitis B juga, jadi kayaknya kalau untuk 1 kali 1 sendok teh itu nggak cukup. Ya karena ada 2 masalah kebetulan di sini yang perlu eh, membutuhkan nutrisi ya. Nah, jadi kalau untuk hepatitis karena dia berhubung ada hepatitis B, itu saya anjurkan biasanya 2 sampai 3 kali 1 sendok teh setiap hari. Jadi dosisnya memang lebih tinggi ya. Nanti setelah hepatitis B-nya tertangani, baru dosisnya boleh diturunin gitu ya. Baik, terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Devika di Manokwari. Halo Bu Devika, masih standby ya Bu?
Selamat malam dok, izin bertanya, ibu saya mengalami kesakitan pada bagian perut dan ulu hati dan disertai pembekakan pada pergelangan kaki, sesak dan mudah lelah. Kemudian pada tanggal Hmm. 2 Oktober dirawat di rumah sakit dan berdasarkan diagnosanya kreatininnya 1,74. Batu empedunya berukuran kurang lebih 1,2 kali 0,7. Adanya lambung kronis, albuminnya hanya 2,5 gram, kaliumnya 3,17, dan ibu saya dirawat 2 minggu di rumah sakit. Segala pemeriksaan dilakukan, baik pemeriksaan dahak maupun urin. Hasil pemeriksaannya dahaknya negatif dan ibu diizinkan pulang tetapi harus konsumsi obat TB selama 6 bulan. Dan setelah mengkonsumsi obat TB selama 1 minggu tidak ada masalah, tapi pas masuk minggu kedua, ibu mulai merasa keringat dingin dan sakit mual pada bagian ulu hati. Mohon solusinya dok, terima kasih. Oke. Nah, jadi gini, ini sih bisa jadi memang karena efek samping ya, efek samping dari obat TB-nya. Jadi memang kan obat TB ini kan lumayan keras, seperti tadi saya sempat mention juga ya di PPT juga, itu memang eh, obat TB itu lumayan memberikan beban untuk liver dan ginjal gitu ya. Jadi memang kalau kondisi ibunya Ibu Devika karena memang kebetulan ada beberapa masalah ya, baik di ginjal sudah ada masalah, terus juga di liver di bagian empedunya juga memang sudah ada batu juga ya, ditambah lagi memang sudah ada eh, lambung kronis juga ya. Di sini memang mungkin untuk di awal itu dia di awal dia masih bisa survive gitu ya, survive, tapi karena tadi obat-obatan tersebut memberikan beban untuk liver dan ginjal, ini bisa jadi mengganggu juga tadi fungsi liver dan ginjalnya, di mana memang basically fungsi liver dan ginjalnya sendiri aja sekarang sudah berat gitu, ditambah beban lagi dari obat-obatan TB tersebut jadi semakin berat. Dan ini makanya mungkin baru mulai di pas masuk minggu kedua lah mulai lebih berasa karena sudah mulai ada akumulasi di sana gitu ya. Nah, mulai ngerasa ada keringat dingin, mual di ulu hati ya. Ini sebenarnya agak sedikit banyak sih ada seperti agak keracunan juga sih. Nah, nanti mungkin boleh juga sih kalau seperti ini, coba dibawa lagi ke rumah sakit ya, supaya dilakukan pemeriksaan lebih menyeluruh gitu, terutama cek darah juga ya. Kita kan khawatir juga, apalagi kan mengingat mungkin ibunya juga udah lebih berumur kali ya, ibunya Ibu Devika gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi efek samping dari paket TB-nya ini. Jadi saya sarankan sih mungkin kalau bisa sih dibawa ke rumah sakit supaya dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh tadi gitu. Nah, tapi mungkin kalau seandainya sepertinya nggak sampai terlalu berat sekali gitu ya, mungkin rasa keringat dinginnya atau sakit mualnya juga tidak terlalu berat, masih lebih ke agak-agak aja, itu boleh kasih flavanol ya, boleh dibantu dengan flavanol. Jadi kasih flavanol yang original aja ya, 2 kali sehari supaya bantu untuk ngedetoksnya juga gitu. Nah, cuman kalau dirasa sudah lebih berat, segera bawa ke rumah sakit ya. Segera dibawa ke rumah sakit supaya dilakukan pemeriksaan lebih menyeluruh. Dan kalau seperti ini, kalau bisa banyakin minum air putih juga ya, Bu. Gitu, supaya untuk memastikan cairannya bisa tetap cukup gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan Bu Yati Lala. Selamat malam, Ibu Dokter. Maaf jika ada gejala pengentalan darah, baiknya minum flavanol yang mana? Atau bisakah minum DTM liquid dicampur dengan yang original? Boleh banget ya, sebenarnya mana aja boleh kok, karena Favanol itu sendiri dia memang bisa memberikan efek mengencerkan darah gitu. Tapi kalau memang mau umpamanya nih, ibu sudah mengalami gejala pengentalan darah yang lumayan berasa efeknya. Kalau saya sih biasanya nyaranin langsung minum liquid aja, DTM liquid.
Nanti kalau seandainya gejalanya sudah lebih membaik, sudah mulai berkurang, baru nanti maintenance-nya boleh dengan original. Tapi kalau mau maintenance-nya pun tetap dengan DTM liquid juga nggak apa-apa. Bebas ya. Disesuaikan aja dengan yang nyamannya Bu Yati gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari tidak ada namanya ya, Dok ya. Selamat malam, Dokter. Apakah produk ini bisa buat ibu hamil? Nah, kalau untuk ibu hamil bolehnya hanya yang original ya. Original aja yang boleh untuk ibu hamil. Liquid jangan. Kalau liquid nggak boleh sama ibu hamil. Bukannya sebenarnya sih bukan nggak boleh ya. Cuman tidak ada data klinis, tidak ada jurnal penelitian yang meneliti efek dari Centella asiatica dan black garlic untuk ibu hamil. Masalahnya itu. Ya, makanya kita nggak mau juga nanti apa namanya eh, karena belum dipastikan aman, jadi sebaiknya jangan gitu kalau untuk yang liquid. Tapi kalau untuk original mau boleh banget. Karena saya aja dulu bahkan pas lagi hamil malah minum original justru rutin dan itu malah bagus banget ya karena untuk nanti memastikan juga pendistribusian nutrisi ke janinnya supaya cukup karena itu kan akan berperan banget dalam tumbuh kembang janinnya supaya bagus ya dan juga supaya juga mencegah ibunya juga hipertensi kehamilan ya untuk mencegah eklamsi supaya nanti sampai melahirkannya lancar. Ya, Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari Ibu Anastasia. Malam, Dokter Winda, ada temanku matanya perdarahan di retina, di hitamnya. Apa bisa DTM liquid? Mengingat DTM liquid ini kan triple power dan cenderung pengencer darah. Apa tidak jadi perdarahan terus? oke. Nah, sebenarnya sih gini, kalau perdarahan di retina itu kan sebenarnya perdarahannya perdarahan ini sih perdarahan minim ya. Jadi sebenarnya sih uh, bu, gak bakal nggak bikin jadi harus nggak boleh konsumsi sebenarnya kalau untuk perdarahan di retina karena memang dia perdarahan minor gitu. Jadi nggak terlalu berdampak yang gimana sih, tidak yang sampai em, eh, berat gitu ya, enggak. Cuman memang untuk lebih amannya, karena saya kan gini ya, eh, untuk antisipasi aja nih teman-teman kan nggak semua bisa membedakan yang mana perdarahan minor, mana perdarahan kecil, mana perdarahan besar gitu. Daripada nanti salah dan salah menganjurkan, jadi sebaiknya disamaratakan aja, baik dia perdarahan besar maupun perdarahan kecil, mendingan jangan dulu konsumsi DTM liquid gitu. Untuk amannya ya. Biar jangan nanti teman-teman takutnya nanti salah. Oh, kayaknya kalau yang ini masih boleh deh perdarahan minum DTM liquid. Mendingan kita sepakati aja sama ratakan untuk yang lagi ada perdarahan mau kecil ataupun besar kita sama ratakan jangan dulu konsumsi ya. Jadi kalaupun mau minum original aja masih boleh, tapi jangan liquid gitu ya. Nanti kalau seandainya sudah tidak kata dokter katanya oh enggak dok perdarahannya sudah oke, sudah tidak ada perdarahan lagi baru boleh kalau mau konsumsi DTM liquid atau mau diteruskan yang original aja kalau memang original aja udah cukup nggak apa-apa original aja nggak harus dipaksakan konsumsi DTM liquid gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya dok ya. Dan gak berasa waktunya juga udah jam 9 malam. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan Dokter Winda? Apa ya? Oh iya. Nah, itu dia. eh yang pasti sih saya ingin menyampaikan banget sama teman-teman, namanya informasi, apalagi zaman sekarang, itu sangat mudah sekali untuk disebarkan. Tapi saya harapkan untuk teman-teman juga bisa lebih bijak ya dalam menyikapi segala macam informasi, apalagi yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, karena walau bagaimanapun belum tentu semua informasi tersebut
benar adanya. Takutnya kan hoax, apalagi zaman sekarang ya, hoax itu udah banyak. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung-bingung, ini benar atau enggak ya saya dapat informasi ini. Teman-teman nggak apa-apa, share aja ke saya, ke chat eh, medical consultant ya, itu boleh banget. Untuk nanti kita akan bantu juga infokan apakah informasi yang teman-teman dapatkan itu memang benar adanya seperti itu atau sebenarnya adalah informasi yang misleading atau hoax atau informasi yang salah ya. Supaya kita jangan sampai dibodohi oleh informasi-informasi yang tidak benar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. So, stay healthy and makin pinter. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Benar sekali ya teman-teman ya, ada banyak sekali informasi beredar di luar sana yang sekiranya tidak ada hasil pasti atau hasil akuratnya, jangan mudah terpercaya ya. Oke, baik kalau begitu teman-teman jangan lupa untuk selalu konsumsi flavanol dimanapun dan kapanpun minimal 200 miligram flavanol setiap hari untuk kesehatan pembuluh darah dan fungsi organ tubuh kita. Kalau begitu, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa nanti lagi di minggu depan di hari Kamis jam 8 malam. Bye-bye semua. Bye bye, selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih Dokter Winda, Selamat malam. Diana. Terima kasih semua.